Halo Pisces, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Pisces elemen air. Oke, hari ini kita akan general reading dengan tema seseorang atau beberapa orang yang akan mencari kamu dalam waktu dekat ini ya. So, siapa ya? Oke. Ya, di sini kita ambil 4 kartu ya. Seseorang yang akan mencari kamu dalam waktu dekat ini ya. Wah, nampaknya ada orang yang membutuhkan kamu nih. Ini orang mungkin akan mencari kamu atau menghubungi kamu karena memang perlu bantuanmu, mungkin bantuan tentang tenaga sih. Kalau yang kurasa tentang tenaga, bisa jadi seseorang tersebut akan menawarkan pekerjaan atau malah akan ya meminta bantuan buat kamu ya. Meminta bantuan ke kamu untuk membantu dia dalam mengatasi atau mengurusi pekerjaannya ya. Oke, atau memang bisa jadi seseorang ini datang, kalaupun dia nggak ngasih lowongan kerja atau kerjaan ya, mungkin menemui kamu karena ingin membahas tentang pekerjaan, tentang tujuan. Itu juga bisa. Mungkin kalau tujuan ya tujuan kamu dengan dia. Oh, apa tuh? Atau bisa jadi sebelumnya itu ada harapan ya, kamu sama dia mungkin memang udah deket ya, tapi deketnya bukan tentang asmara ya, tapi melainkan untuk pekerjaan ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan bisnis mungkin gitu. Nah, seseorang ini mungkin mencari kamu, mendatangi kamu karena ingin bahas kerjaan. Nanti kita gimana ya progres kedepannya. So nanti kita butuh modal berapa ya untuk jalanin bisnis kita gitu. Atau mungkin tentang hal-hal yang lain gitu ya. Bisa jadi dari teman-teman Taurus, Virgo, Capricorn, itu bisa jadi juga. Kita langsung buka aja beberapanya ya. Oke. Bisa jadi juga ini yang datang dari teman-teman Gemini, Libra, Aquarius, ada juga dari teman-teman Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Seseorang yang bisa kemungkinan ya mencari kamu dalam waktu dekat ini lebih dari satu orang sih ya, kalau yang aku rasa. Bisa 4, bisa 5 ya. Oke. Nah, mungkin gini. Sebelumnya mungkin beberapa pihak ya, beberapa orang mungkin telah membuat situasimu kacau, atau mungkin beberapa pihak telah menyakiti hatimu dengan ulah mereka. Mungkin mereka menebar gosip-gosip miring tentang kamu gitu ya, dan kamu tahu kalau yang nyebarin gosip itu mereka, padahal apa yang dia atau mereka gosipkan ini tuh nggak benar gitu ya, sehingga menyakiti hati kamu banget. Tapi kamu merasa bahwa itu semua ujian buat kamu, jadi ya nampaknya kamu lebih pasrah ya, dan karena kamu tidak ingin berdebat ya udah kamu kayak cuek aja gitu ya.
Tapi ternyata dengan sikap kamu yang seperti ini ya, keikhlasan kamu juga, orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu atau mungkin berbuat atau bertindak yang tidak mengenakan hati kepada kamu tuh bisa jadi memang akan mencari kamu, karena memang mereka sudah menyadari kesalahannya ya, dan pastinya berusaha memohon maaf kepada kamu gitu. Karena setelah mereka mungkin nyakitin kamu ya, ada aja kendala-kendala dalam hidup mereka gitu. Dan bahkan mungkin seandainya ya, kalau bisa jadi mereka itu memfitnah kamu atau ngegosipin miring yang belum tentu benar tentang kamu, ternyata ada pihak lain yang menegur mereka, atau mungkin apa ya, intinya membuat mereka menyadari gitu loh, kalau yang mereka lakukan itu nggak benar gitu ya. So mungkin ini pihak yang memang mengetahui segala sesuatunya tentang kamu. Jadi ketika pihak ini melihat mereka berpikir negatif tentang kamu dan melakukan hal-hal yang tidak baik, ini orang bisa menjadi garda ke depan buat kamu ya. Ini orang bisa jadi pahlawan buat kamu gitu loh ya. Mereka pihak ini tuh nggak terima ya, seseorang ini nggak terima kalau kamu dijelek-jelekin, nggak terima kalau kamu mungkin difitnah gitu ya. Oke. Nah, dari sini mungkin mereka itu merasa takut juga ya, karena ada pihak yang membela kamu dan berusaha untuk menegakkan keadilan tentang dirimu dan situasi. Ini orang benar-benar bisa membuat kamu tuh ngerasa bangga gitu ya. Ternyata aku punya sahabat baik banget nih gitu, yang bisa menyadarkan pihak-pihak tertentu yang menyakiti aku gitu ya. Dan rasa takutnya dengan mungkin ketegasan dari sahabat kamu atau pihak tersebut, mereka ini mungkin akan mendatangi kamu, mencari kamu ya, ingin menuntaskan permasalahan yang membuat kamu sakit selama ini ya, tentang kegaduhan selama ini juga gitu ya. Padahal di sini kamu kayak sebenarnya cuek-cuek aja, tapi melainkan pihak-pihak sekitar kamu yang nggak terima kalau kamu diginiin gitu ya. So mungkin mereka akan cari kamu, jadi kamu harus siap-siap ya. Oke, alangkah baiknya memang kita juga harus saling memaafkan ya. Oke, mungkin dari sini memang mereka akan berusaha untuk menjadi seseorang, bukan seseorang ya, menjadi orang-orang yang akan lebih baik ke depannya ya. Dengan apa yang terjadi selama ini itu udah menyadarkan mereka, semoga aja gitu kan. Oke, kita bahas lagi seseorang yang akan mencari kamu selanjutnya. Bisa jadi ya dalam waktu dekat ini ada pihak yang datang ke rumah kamu, atau kalau nggak gitu ya mungkin mencari kamu ya, by phone atau secara face to face, secara langsung, karena memang ada sesuatu yang dia ingin katakan. Ini berupa ajakan sih kalau yang aku rasa ya. Mungkin bisa jadi seseorang ini akan mengajak kamu menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau mungkin mengajak kamu membicarakan pekerjaan dan planning ke depannya gitu ya. Atau bahkan mungkin akan mengajak kamu itu bepergian, itu juga bisa. Karena mungkin ada sebuah misi yang dia ingin jalankan, tapi dia ingin meminta kamu menemaninya gitu ya. Wah, berarti ya dia nyaman gitu ya berteman dengan kamu, bersahabat dengan kamu. Karena ketika dia ingin bepergian atau mengurus sesuatu atau membeli sesuatu, pasti ngajak kamu gitu loh. Oke, selanjutnya di sini ya. Aku ngerasa di sini ya ada seseorang yang kepo ya dengan kamu. Seseorang yang mungkin mencoba cari informasi dari pihak sekitar kamu tentang kamu gitu. Ini bisa orang lama sih kalau yang aku rasa. Bisa jadi ya, mungkin ada pihak yang mencari kamu karena memiliki tujuan tentang keuangan. Mungkin ingin pinjam duit ya,
sehingga dia cari kamu karena mereka atau dia ini tahu bahwa kamu memiliki keuangan yang cukup banyak, misalnya seperti itu, dan mungkin kehidupan kamu ya udah bener-bener mapan gitu ya, sehingga mereka ini atau dia ini berharap banget bisa kamu pinjemin uang gitu. Tapi ini belum sampai ke kamu, nampaknya seseorang tersebut ketemu dulu sama orang lain ya, mungkin dari keluarga kamu, entah itu ibu kamu, ayah kamu, adik kamu kah, saudara kamu atau kakak kamu dan lainnya gitu ya, yang mana mungkin mencari informasi kamu lagi di mana ya gitu ya. So kayaknya aku ada urusan penting nih sama Pisces gitu ya. Nah, tapi karena bisa jadi pihak-pihak sekitar kamu itu mungkin udah tahu ya wataknya orang tersebut kayak mana ya, sehingga kayak mencoba untuk tidak memberitahu keberadaan kamu gitu ya, karena mungkin memang orang-orang di sekitar kamu punya feeling yang kuat nih, orang kayaknya cuma buat gaduh aja nih gitu ya. Ya udah deh, daripada nanti bla 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 gitu ya, lebih baik gue omongin ya, aku omongin kalau Pisces nggak ada di rumah gitu ya. Karena apa ya, mungkin pihak-pihak sekitar kamu tuh benar-benar ingin menjaga kamu dan hal-hal atau apapun yang kamu miliki, karena tahu wataknya orang tersebut kurang baik kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau seandainya teman-teman itu ketemu sama orang ini ya, sampai ketemu gitu ya, berarti kamu harus siap-siap apa yang ingin kamu katakan gitu ya. Kalau seandainya orang ini minjem duit ke kamu gitu ya, jangan sampai nanti kamu ketipu lagi, karena bisa jadi sebelumnya tuh pernah pinjem duit tapi belum juga bayar gitu ya, tapi kamu ngelihat dia tuh lebih berfoya-foya hidupnya ya. Atau bisa jadi ya atau ada orang lama yang mungkin mencari kamu karena mungkin ingin mengetahui kabarmu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi pihak-pihak sekitar kamu mungkin akan tidak mengizinkan kamu menemuinya, mungkin gitu ya. Oke, Pisces, aku rasa begini dulu readingan kita, semoga cukup bermanfaat buat kamu. Dan yang ingin personal reading silahkan menghubungi kami lewat WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Well, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Pisces elemen air.